Baik teman-teman, kita akan lanjut di part kedua ini ya. Di video ini kita akan membuat dulu yaitu sebuah splash screen ya. Kita ingin membuat splash screen. Di sini saya membuat lagi yaitu new Java class. Nah, untuk splash screen-nya di sini saya namai misalkan activity splash screen. Enter. Ya. Kita langsung saja buat di sini. Aktif. Ya, kita set defaultnya adalah true ya. Kita menggunakan tipe data boolean, kemudian di sini true ya, isinya true bukan false ya. Nah, untuk tipe data ini saya kira kalian sudah paham ya. Kemudian on create, bentar. Saya lupa di sini harus extend dulu, extend ke activity ya. Kita lihat di dalam activity ya. Tuh, di sini banyak sekali metode-metode yang bisa kita panggil ya. Salah satunya yaitu ada namanya on create. Baik. Kita perkecil seperti ini. Nah, di sini kita bisa, kalau misalkan kita tambah lagi nih, ada on create lagi di sini teman-teman. Ya. Ada on create yang tipe datanya apa? Ini access modifier-nya protected ya. Kemudian di sini ada namanya juga on create boolean ya. Bentar, salah ngeklik saya. On create ya, di sini nih. Ada on create view, on create void ya. Ada banyak ya di sini ya. Nah, di sini ada public void ya. Itu. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Biasanya ketika diklik ini secara detail nanti ada penjelasannya di situ ya. Baik, di sini kita pakai yang on create ini, tapi ini kita hapus saja. Cukup menggunakan yang ini. Oke, ternyata on create. Oke ya. Tambahkan super biar dia tidak error. Nah, di dalam super ini kita kasih yaitu variabel dari bundle-nya ini ya. Nah, kemudian kita set content view-nya, content view. Nah, di sini content view, teman-teman, di sini kita buat yaitu splash screen saja ya. Kita buat dulu XML-nya itu activity splash. Oke. Enter. Nah, untuk activity splash-nya ini ya kita lihat dulu. Oke. Ya. Kita kosongin dulu, kita fokus di sini dulu. Layout.activity splash. Oke ya. Next. Nah, jadi fungsi ini itu untuk menampilkan desainnya yang ada di sini, makanya ditaruh di set content view. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya pakai thread. Ya, fungsinya itu apa? Fungsinya untuk memberi jeda. Misalkan jedanya mau dikasih berapa? 3 detik, 2 detik atau berapa gitu. Pakai thread. Ya. Thread time jeda atau time thread. Seperti itu. Harus ingat kita panggil lagi ya di thread-nya tadi kan kita sudah panggil nih thread. Kita panggil lagi thread lagi. Kemudian nah, kalau mungkin kalian masih bingung cara gunanya, maka bisa cari saja di official site-nya itu ya, thread unread nih, nanti muncul di situ ya. Public ya, void run ya. Kenapa di sini saya pakai void, nggak pakai string, nggak pakai integer? Karena kalau pakai void dia tidak ada tipe pengembalian ya. Jadi kalau misalkan pakai string, maka dia harus ada tipe pengembalian di sini ya. Nih, missing return ya. Kalau pakai void dia tidak ada tipe pengembalian seperti itu ya. Three catch. Nah, kenapa pakai three catch? Nah, ketika dia berhasil maka dia akan dijalankan, kalau enggak dia akan ditangkap di catch-nya gitu ya.
sleep. Nah, waktu sleepnya itu misalkan di sini saya set menjadi berapa ya? 2500 saja ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita catch. Nah, di catch ini inter exception ya, interrupt exception oops. Nah, kemudian di sini kita print ya. Kalau misalkan dia error, kita print dengan cara seperti ini biar kita tahu oh error ternyata, maka pesannya di sini gitu ya. Oh, finally, dan jika ini tidak dieksekusi, ini tidak dieksekusi, maka kita start di sini ya. Start main screen atau pergi ke screen berikutnya ya. Jadi di sini di tree dulu ya. Oke. Berjalan nih sudah 2500 sleepnya itu ya, millisecond ya. Misalkan tak 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 gitu kan. Nah, kemudian jika sudah dijalankan lagi nih. Oh, di sini ada error nggak? Kalau ada error ketampilin nih. Kalau nggak ada ya udah finally. Taruh saja pergi sana ke halaman berikutnya gitulah. Intinya seperti itu ya biar dapat dipahami ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi the red. Ya. Nah, untuk menggunakannya bentar kita cari alurnya dulu. Nah, ini kan ada error nih teman-teman ya. Kita kasih ini dulu biar nggak error. Timer red dot star ya. Kalau nggak di start dia nggak mau jalan, makanya dikasih start ya. Kita kasih di sini ada on pause. Nah, ketika terjadi kendala yang tidak diinginkan atau mungkin ketika ada membuka aplikasi kemudian si user ngeklik keluar, nah di sini bisa kasih on pause gitu ya, on pause, finish. Ya, ketika kalian buka aplikasi kemudian oh ada pesan WA masuk, kemudian saya cancel dulu nih, ya maka dia akan pause dulu berjalan di background, ya seperti itu ya intinya. Baik ya. Nah, di sini sudah nih on pause ya, on pause sudah. Kemudian di sini ada yang error ya, karena kita belum membuat metodenya ya. Saya harap kalian masih ingat cara membuat metode gitu kan. Public void. Nah, kenapa saya pakai void? Ya, sudah saya jelaskan di atas tadi di video ini sebelumnya ya. Oke ya, langsung saja kita cepat. Nah, seperti ini. Ya, kemudian pakai intent ya. Intent yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berpindah halaman gitu ya. Di Android Studio pakainya intent. This ini adalah kelas yang dimaksud adalah kelas ini. Di situ maksudnya adalah oh kelas ini gitu. Ya, kemudian akan dibagi kemana? Misalkan main activity ya. Dia akan diarahkan ke main activity. Nah, setelah dia supply screen-nya sudah selesai, durasinya misalkan 2500 millisecond tadi, kita arahkan ke sini. Kelas. Seperti itu ternyata. Oke. Nah, jangan lupa di start activity, bro, ya, biar dia jalan gitu. Intent, oke. Baik, ya, sudah selesai. Nah, di sini kita juga bisa kasih seperti ini. On touch event ya, on touch event. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, di sini dia ketika tadi kan kita sudah mengeset di sini ya. Namanya adalah active true ya. Di sini ketika dia layar yang disentuh tik, nah dia akan merubah di sini ya. Kita langsung saja kita hapus dulu. Oke, ya. Kemudian di sini if ya. Event get action ya. Nah, kemudian jika tadi kan ini di user ngeklik ya, itu di sini layar tik, nah itu kan, maka event get action. Nah, si user itu ketika sudah ngeklik si layarnya maka dapatkan actionnya ya, sama dengan motion event dot action done ya. Dan di sini isikan ya, isinya adalah aktif false. Tadi kan aktifnya true tuh. Nah, di sini kita set menjadi false. Return true. Ini ya. Baik ya. Kalau tadi kan ditempel ya tadi ya, disentuh tek. Nah, layarnya disentuh, maka dia akan berubah menjadi false. Kalau nggak disentuh tetap true gitu ya. Baik.
Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, tinggal klik saja ini. Nah, ini apa sih? Nah, tinggal kalian baca nih, ya. Oh, gitu. Ternyata gitu kan. Tinggal baca nih, ada action up, action move, dan action banyak sekali. Tinggal dibaca ya. Karena tidak mungkin saya langsung bacain semuanya gitu. Ini fungsinya apa, ini apa gitu kan. Saya hanya mengasih, oh ini buat ini gitu. Nah, untuk ini kalau misalkan kalian bingung, tinggal klik aja. Kalian baca di sini. Oh, gini gitu, ya. Baik. Nah, di sini sudah selesai. Ya, kita masuk ke sini. Ya, oke, masuk ke sini. Tadi kan sudah Javanya sudah, kemudian masuk ke sini ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita bisa menggunakan yaitu relative layout saja ya, relative layout. Oke, ya. Relative layout, kemudian kita bisa mengatur untuk layout width-nya, misalkan di sini width-nya ya, kesininya, sorry, kurang lebar ya. Nah, kemudian ini match semua. Ya, kita biarkan dulu default seperti itu. Nanti kita bisa rubah lagi sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian di sini untuk Emacs view di sini adalah mat juga bisa, mat juga bisa. Oke, seperti itu ya. Dan tambahkan dulu di sini ada namanya misalkan ID ya. Nah, untuk ID kita bisa kasih ID misalkan image itu ya. Dan untuk apa namanya Emacs di sini sudah saya tambahkan yaitu di derivative ya, ada namanya kita codes ya. Oh sorry bro, kita codes. Nah seperti ini. Nah ya sudah muncul. Simpel saja seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin ditambahkan lagi, mau tambahkan di button di sini atau di sini atau di sini, silahkan ya. Ini simpel saja seperti ini. Nanti ketika sudah selesai semua kita bisa desain lagi gitu ya, perbagus lagi ya. Untuk kali ini ya sampai sini dulu ya, kita sudah membuat splash screen-nya untuk Java-nya dan activity seperti ininya, XML-nya ya. Semoga dapat dipahami dan sampai ketemu lagi kita di pembahasan selanjutnya.